Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Kepada yang kami hormati Bapak Turis Hadi Esos Medcom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati pejabat fungsional di Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto, dan juga seluruh Bapak Ibu Sekretaris Desa yang dalam hal ini selaku PPD Desa. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti evaluasi PPID Desa dan sosialisasi call center 112 Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai wujud tanggung jawab pengelola anggaran dari hasil pemungutan pajak dari masyarakat, maka penting adanya usaha keras pelaksana pemerintahan, baik yang ada di Kabupaten Mojokerto maupun yang ada di desa, untuk memberikan informasi terkait program kegiatan yang telah dilaksanakan. Mengingat pentingnya hal tersebut, sehingga perlu adanya evaluasi pelaksanaan PPID Desa, yang mana sebagai corong utama pemerintah desa untuk memberikan informasi pelaksanaan pemerintahan yang ada di desanya masing-masing. Di samping itu, dalam kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan pelayanan penanganan kegawat daruratan call center 112. Keberadaan layanan call center adalah manifestasi kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, karena call center merupakan bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keberadaan call center inilah sebagai jawaban komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat, sekaligus sebagai langkah nyata mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, keberadaan call center 112 di Kabupaten Mojokerto telah berusia 2,5 tahun setelah launching layanan ini pada Maret tahun 2022 lalu. Optimalisasi telah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga mempercepat penanganan kondisi darurat agar tidak sampai menimbulkan kerugian atau korban yang semakin besar. Selain untuk mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah desa. Fungsi ini bukanlah hal yang berat apabila ketertiban penataan arsip sudah biasa dilakukan. Setelah paham klasifikasi arsip, kemudian diterapkan dalam mengkategorikan bentuk-bentuk informasi yang selanjutnya kita himpun, kelola, dan didistribusikan. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, distribusi melalui publikasi di medsos atau website desa menjadi solusi yang sangat mendukung keterbukaan informasi publik. Diharapkan dengan adanya saling pengertian informasi antara masyarakat dan pemerintah desa mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan aspirasi pembangunan dalam wadah lembaga-lembaga permusyawaratan di desa. Selanjutnya, keberadaan layanan call center 112 di Kabupaten Mojokerto nantinya harus tetap disosialisasikan kepada masyarakat, karena berdasarkan pantauan di lapangan, kurang dari 50% masyarakat tidak mengetahui tentang adanya, kurang dari 50% yang mengetahui layanan ini, dan hanya 25% diantaranya pernah memanfaatkannya.
Hal ini merupakan tanggung jawab Diskominfo agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami manfaat layanan ini serta menggunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dalam arti jangan sampai membuat laporan palsu atau hoax. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan banyaknya permintaan informasi kepada pemerintah desa atau oleh LSM atau wartawan yang kemudian berujung pada sidang komisi informasi, maka penting diketahui oleh para sekretaris desa selaku PPID desa untuk memahami cara memberikan jawaban atau respon terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga kegiatan kali ini perlu diperhatikan agar para sekretaris desa mencatat atau membawa pulang ilmu penting terkait cara memberikan jawaban atau menanggapi permohonan informasi yang diminta oleh LSM atau wartawan. Bapak Ibu Sekdes, tidak hanya akan membawa satu ilmu penting, namun juga kami menitipkan pesan terkait sosialisasi layanan call center 112 yang syarat dengan memanjakan masyarakat untuk mendapatkan layanan kedaruratan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui telepon gratis selama 24 jam tanpa ada hari libur. Demikian laporan panitia yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Dan kalau ada yang bermanfaat, takkan guna kalau tidak diteruskan oleh Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Kepada Ibu Dian Rosalina Esos kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing seluruh rekan-rekan sekretaris daerah dari 18 kecamatan Kabupaten Mojokerto, sampun sarapan? Mas Lukman, dereng sarapan? Dereng nggih. Nanti siang setelah kegiatan ini berakhir kita akan nikmati bersama sajian makan siang prasmanan ya, karena Diskominfo di bagian belakang pendopo Graha Majatama. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua biar semangat ya. Dari tadi sepertinya loyo ini karena bahasan kita hari ini ngeri-ngeri sedap ya, agak gitu. Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Di sini hampir komplit Bapak Ibu yang menjadi punggawa di balik media sosial Kabupaten Mojokerto sudah hadir di sini semua, nanti akan kami perkenalkan. Dan yang tentunya sangat kami banggakan seluruh rekan-rekan sekretaris desa dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Saya ingin membuka penyampaian informasi dari Bapak PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dengan pantun. Jadi kalau nanti saya sudah menyampaikan kalimat, jenengan responnya seperti biasa. Cakep, baik. Nang pasar tuku bumbu, mampir terusan ke bedeng udan. Ayo bareng-bareng cukup no ilmu, ben gak terus-terusan dadi korban. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Kita masih dikaruniai usia, kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir di pendopo Graha Majatama untuk mengikuti evaluasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa atau PPID desa
dan sosialisasi call center 112 Kabupaten Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal penting yang Pak Ardi titipkan. Yang pertama adalah permohonan maaf secara pribadi karena beliau hari ini mengikuti kegiatan bersama tim anggaran pemerintah daerah ke luar kota, yang sedianya beliau ini karena sebenarnya lama di dinas PMD, dinas yang mengampuni dengan semua. Beliau bertugas di PMD itu 8 tahun, masuk bareng saya dan berpindah ke Diskominfo itu hampir sama waktunya. Beliau sebenarnya kepingin atau kangen ketemunya dengan, tetapi hari ini beliau sedang ada kegiatan di luar kota yang tidak dapat ditinggalkan. Rekan-rekan sekretaris daerah, maaf, rekan-rekan sekretaris desa ya, sekretaris daerah kita aminkan saja nih, yang sangat kami hormati. Ada istilah kalau jenengan tuh pasti hafalnya itu kalau enggak dengan dinas PMD, mungkin dengan teman-teman Bapenda terkait pajak. Hari ini kami ingin memperkenalkan rekan-rekan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, karena nantinya kita akan bekerja sama. Kalau jenengan ada permasalahan terkait wartawan, itu kami yang mengampu. Terkait LSM, kami yang mengampu permohonan informasinya. Jadi izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa telah hadir di sini. Bisa berdiri nggih. 2 orang pejabat fungsional Pranata Humas, yang satu itu yang ngampu PPD Desa dan bosnya call center 112 Pak Turis Hadi. Kami persilakan berdiri. Boleh tepuk tangan biar tetap semangat nih. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan bisa mengulang, menonton kembali semua informasi dan juga dialog interaktif yang akan kita laksanakan melalui tayangan live streaming YouTube di platform atau kanal Wika TV dan Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Dan bosnya yang sejak jam 6 pagi prepare di Pendopo Geraha Majatama, monggo Pak Angga boleh berdiri. Ini bosnya Wika TV. Kalau desanya dengan ada gawe besar, biasanya Ketapan Rame yang langganan meminta bantuan kami, minta di live streamingkan, mohon bisa menghubungi Pak Angga dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Live streaming itu jenengan bisa melihat secara live, real time, waktu itu juga di jam yang sama melalui tayangan kanal medsos YouTube. Dan yang telah juga hadir bersama kita pada hari ini PPID Utama, admin PPID Utama, yang akan membantu jenengan semua nanti apabila ada permasalahan boleh tanya. Iki ono wartawan A, apakah medianya ini temenan ono opo gak ono? Ya saya tidak nyebut abal-abal ya. Tenanan ono opo tidak terdaftar, bisa tanya. Mas Yahya, kita sambut dengan tepuk tangan juga. Mas Yahya ini adalah admin PPID Utama Pemkab Mojokerto. Dan yang telah hadir seluruhnya, yang hadir di ruangan Pendopo Geraha Majatama adalah rekan-rekan tim media yang hari ini live streaming dan biasanya selalu mengikuti kegiatan para pimpinan daerah Kabupaten Mojokerto yang buat medsos, liputan kegiatan, yang bikin konten-konten yang bisa kita saksikan. Kalau kemarin kita sempat ke desa Komiter ya, terkait keterbukaan informasi publik di desa dengan siapa ya sing dodolan pentol itu, Cak Silo lah. Mereka adalah orang-orang di balik konten tersebut. Kita berikan aplaus dan semangat untuk tim media Pemkab Mojokerto. Dan telah hadir bersama kita Bapak Ibu, mereka ini tetap bertugas pada saat sholat Id. Jenengan sholat Id mereka tetap ngantor, jenengan menikmati malam pergantian tahun baru mereka tetap bertugas. Kita sambut rekan-rekan dari call taker call center 112 Pemkab Mojokerto. Bisa berdiri Mas Bangga, Mbak Moren, Mas Jovi dan Mas Rio. Nah mereka ini yang biasanya nerima telepon dan langsung membantu situasi darurat jenengan. Ojo ragu-ragu, kalian ini the man behind the gun, orang di balik call center yang berperan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati,
kami di sini hari ini, saya harapannya jenengan nanti mencukupkan ilmu. Bagaimana cara menerima tamu rekan-rekan yang sangat berfungsi sebenarnya dalam menjaga keseimbangan dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Mojokerto. Rekan-rekan LSM, rekan-rekan wartawan, kalau tidak ada mereka, kita tidak punya partner, kita sembrono, kita tidak hati-hati. Jadi harapan kami ingin jenengan paham bahwa informasi dan dokumentasi yang jenengan miliki saat ini sangat banyak menarik perhatian banyak pihak. Jadi ada beberapa permasalahan. Hari ini Temon diminta mewakili Kecamatan Trawulan. Ada Temon hadir? Sekdesnya Mbak ya. Temon tidak hadir ya, tidak diminta untuk mewakili nggih. Kemudian teman-teman dari Desa Mejijong, Desa Puri, kebetulan tidak hadir ya, karena mungkin saat ini banyak kegiatan di desa sepertinya nggih. Kemudian Desa Kemantren, ini pasti rawuh ya. Matur nuwun Bapak. Dan beberapa permasalahan yang tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh pemerintah desa lainnya. Untuk apa urusannya, monggo saling bertukar informasi nanti. Tidak heran karena informasi yang saudara kuasai antara lain berkaitan dengan anggaran, dengan beragam proyek kegiatan, dengan pertanggungjawaban keuangan anggaran yang tidak kecil, dengan data kependudukan yang jenengan sadari ataupun tidak merupakan hal yang membuat kepo banyak orang. Dan pada saat anggaran negara yang lain dikurangi, diefisiensikan, direfocusing, ternyata anggaran desa lah yang stabil besarannya dan malah ditambah di beberapa pos anggaran lainnya. Tepuk tangan untuk pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu, tetapi dalam hal kita mengelola informasi sepenting ini, ada idiom, ada istilah di dalam konteks keterbukaan informasi publik. Kalau kurang cukup ilmumu, kalau kamu belum memiliki kecakapan berargumentasi yang mumpuni, nek dompete kadang kandel kadang tipis, karena banyak pihak yang kepo datang bertamu, maka alihkan pertanyaan dan permohonan informasi mereka ke hal-hal yang kita tidak perlu jawab secara langsung, antara lain melalui website desa. Itu tetap formula yang kami percaya itu akan meminimalisir permasalahan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus ingat wartawan dan LSM itu treatmentnya berbeda. Ya, ada teman-teman wartawan, teman-teman media bertamu, kita punya dua hak, menjawab atau tidak menjawab. Boleh. Seperti artis kalau dikonfirmasi karena mereka itu bukan memohon informasi, tetapi mengklarifikasi informasi. Itu kita boleh menjawab dan tidak menjawab. Wes bro, saya ngopi-ngopi, gak usah takon masalah itu boleh. Dan kalau mereka menekan, mengintimidasi, mengancam, media paham Pak, mereka itu pun ada rule-nya, ada aturan yang membatasi, ada etika Dewan Pers, ada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 3. Pada saat mereka mengangkat berita tanpa konfirmasi dan tanpa disertai bukti yang kuat, maka mereka bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Tayangan hoax, pencemaran nama baik, artinya jenengan itu bukan korban. Tapi kalau kalian kalau saudara cukup ilmu, maka kalian akan bisa membedakan dan tahu cara mentreatment. Kami di Diskominfo ngeramut perusahaan media sejumlah 84 media ya Mas Yahya ya, tahun 2024. Bayangkan jenengan ditamoni wartawan 10 ngene wis ngawelung ya, apalagi saya yang nek
Riyoyo 84 perusahaan media yang akan bekerja sama dengan kita menjaga keseimbangan keterbukaan informasi publik. Dan yang terakhir, pada saat ada rekan-rekan LSM meminta data, nanti akan dijelaskan secara lebih detail ya Bapak Ibu. Pada saat LSM minta data, kita wajib meminta mereka untuk meminta data itu secara tertulis, tidak dijawab dengan lesan. Kenapa? Jenengan ya ilmunya mungkin masih dalam progres ya. Tidak semua orang punya kemampuan berargumentasi yang mumpuni, yang oke. Itulah kenapa mereka harus bersurat secara resmi. Kita akan juga membalas surat itu secara resmi dan tertulis. Dan teman-teman yang paham aturan, LSM yang paham aturan, tahu persis memang seperti itu aturan mainnya. Pada saat mereka mengirimkan permohonan informasi, perhatikan, karena mereka wajib melampirkan legalitas lembaga yang tempat mereka berkegiatan. Nek kadek sing jaluk permohonan informasi namanya di situ tidak termasuk pengurus LSM, kita boleh menolak memberikan informasi yang diminta. Nanti kami akan sampaikan paparan kami yang pada saat kami diundang oleh rekan-rekan inspektorat terkait PPID desa, dan kami sudah sharing bahwa informasi ini akan diteruskan teman-teman inspektorat pada saat bertamu mengaudit dan memeriksa anggaran keuangan di pemerintah desa se-Kabupaten Mojokerto. Dan yang terakhir, kita akan mengikuti apa itu call center 112. 112 itu Bu bisa nyenengan telepon bahkan pada saat HP nyenengan tidak ada SIM cardnya. Bisa nyenengan telepon pada saat tidak punya pulsa. Itu adalah nomor otomatis dialing yang hanya membutuhkan internet. Ada 11 perangkat daerah yang bergabung dengan kita, mulai dari membantu kedaruratan kebakaran, permohonan ambulans, mengangkat jenazah, kecelakaan, bahkan PJU meskipun bukan kedaruratan masuk dalam hal yang kami tangani. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, nanti saya ingatkan sekali lagi, mohon nanti bisa like, komen, subscribe, karena informasi hari ini bisa kita tonton kembali di platform YouTube Wika TV dan Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.